Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang saya kasihi, puji Tuhan, saya senang kembali bisa berada di channel ini untuk memberkati Anda semua dalam penyampaian firman Tuhan. Nah Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang saya kasihi, firman Tuhan di hari ini saya beri tema berbuat baik yang Alkitabiah. Kita akan masuk hari ini di seri yang pertama dan besok kita akan masuk seri yang kedua. Mari kita akan awali dalam pembacaan firman Tuhan yang saya ambil dari surat 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-13. Dan kamu saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Saudara, firman Tuhan sangat jelas sekali memberikan sebuah dorongan bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen, mari jangan pernah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Artinya kita diajar untuk melakukan apa yang baik. Kita selalu dihimbau untuk berbuat apa yang baik. Dan Tuhan tidak pernah mengajar kita untuk melakukan apa yang jahat kepada siapapun. Tuhan selalu memberikan sebuah ajaran kepada kita untuk kita berbuat baik kepada semua orang. Nah Bapak Ibu Jemaat Tuhan, namun di dalam berbuat baik, kita harus kembali kepada apa yang firman Tuhan ajarkan. Supaya ketika kita melakukan apa yang baik, kita harus benar-benar memperhatikan rambu-rambu firman Tuhan, agar apa yang kita lakukan semuanya berkenan dan semuanya menyukakan hati Tuhan. Nah, berbuat baik yang Alkitabiah itu seperti apa? Kita akan masuk di hari ini 2 poin yang akan saya sampaikan. Poin yang pertama, kita lihat di dalam surat 1 Tesalonika 2 ayat yang ke-6. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain. Sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Saudara, Rasul Paulus di dalam pelayanannya, apa yang ia lakukan, semua yang baik yang ia kerjakan, Paulus berkata, bagaimana? Dan kami tidak mencari pujian, dikatakan, ya, dari manusia, ya. Jadi Rasul Paulus di dalam pelayanannya, di dalam ia melakukan apa yang baik, ketika ia berbuat baik kepada siapapun, maka dikatakan ia tidak pernah mencari pujian dari manusia. Inilah yang pertama, berbuat baik yang Alkitabiah. Mari jangan pernah mencari pujian dari manusia. Saudara, berapa banyak ada orang-orang di sekitar kita, ketika mereka melakukan apa yang baik, ia ingin mendapatkan pujian dari manusia. Ada suatu tendensi, ada motivasi hati, di mana orang-orang seperti ini ingin dipuji oleh orang lain. Ia ingin mendapatkan sebuah apresiasi, tepuk tangan, pujian, sanjungan dari manusia. Saudara, mari belajar hari ini. Jika kita melakukan apa yang baik, ketika kita berbuat baik kepada sesama kita, namun kalau motivasi hati kita ingin mencari pujian dari manusia, maka itu sudah tidak berkenan di hadapan Allah. Mari biarlah segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Jangan pernah saudara untuk Anda mencari pujian untuk dirimu sendiri. Mari berhati-hatilah hari ini. Ingat, ketika engkau berbuat baik, jangan mencari pujian untuk dirimu sendiri, tapi biarlah orang-orang di sekitarmu memuliakan nama Tuhan. Yang kedua, kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ketiga dan yang keempat, dikatakan, tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu,
hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Saudara, dari ayat ini saya simpulkan yang kedua. Ingat, di dalam kita berbuat baik, ingat, jangan pernah ada motivasi untuk dilihat orang. Ya, saudara, Alkitab dengan jelas, firman Tuhan mengajar apa yang diperbuat ya oleh tangan kanan kita, jangan sampai diketahui oleh tangan kirimu. Ya, saudara, ini memberikan sebuah awasan agar kita tidak perlu ya menunjukkan perbuatan baik kita kepada orang-orang di sekitar kita. Banyak orang-orang, anak-anak Tuhan, tanpa sadar ketika ia melakukan apa yang baik, ia sudah berkoar-koar, saudara, sudah bercerita, ya, sudah menyampaikan apa yang ia lakukan. Dia benar-benar ingin dilihat oleh orang lain, supaya orang melihat dirinya ini baik, dirinya ini hebat, dirinya ini luar biasa. Itu sebabnya ia bercerita, dia ngomong sana, ngomong sini, supaya orang tahu dirinya ini berbuat baik, memberi sedekah, memberi santunan, memberi bantuan. Saudara, hal ini akan sangat tidak berkenan di hati Tuhan. Ingat, ketika kita melakukan perbuatan baik, firman Tuhan mengajar agar kita melakukannya dengan cara yang tersembunyi. Tidak perlu diketahui banyak orang. Mari kalau berbuat baik, lebih baik Anda diam. Tidak usah banyak ngomong, tidak usah banyak cerita. Mari lakukan semuanya itu dengan diam. Artinya tidak usah bercerita sana sini. Karena apa? Ketika Anda berbuat baik dengan cara yang sesuai firman Tuhan ajarkan, Anda tidak perlu bercerita, Anda diam saja, maka Bapamu yang di surga yang tersembunyi akan membalaskan semuanya itu kepada dirimu. Saudara, mari hari ini ingat 2 poin yang saya bagikan. Berbuat baik itu memang luar biasa. Berbuat baik memang bagus. Berbuat baik memang sangat luar biasa. Namun hati-hati. Jangan yang pertama ingin dipuji oleh manusia. Yang kedua, jangan ingin dilihat oleh manusia. Saudara, biarlah segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dan biarlah kita melakukannya dengan diam. Dan saya percaya ketika kita melakukan hal-hal ini sesuai dengan apa yang firman Tuhan ajarkan, berbuat baik yang alkitabiah, maka saya percaya Anda akan berkenan di hadapan Tuhan dan kita pasti akan menerima balasan dan hidupmu diberkati Tuhan jauh lebih luar biasa. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan ingat, jangan lupa terus berbuat baik. Jangan jemu-jemu untuk berbuat baik, tapi perhatikanlah rambu-rambu yang firman Tuhan ajarkan. Shalom.